Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video Project Geografi kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai negara maju di benua Eropa. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Reisha Safo Ahnaf dari absen 31 kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Dini Satanueta dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 7. Nama saya Faik Muhammad Zufar, absen 14 dari 12 IPS 1. Saya Gia Widyaning Trias, absen 16. Nama saya Raffi Primastio Hatta, absen 28 dari kelas 12 IPS 1. Saya Talita Dera, absen 36. Letak geografis dan karakteristik Jerman. Jerman terletak di Eropa bagian tengah dan berbatasan langsung dengan 9 negara. Di sebelah barat berbatasan dengan Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Prancis. Di sebelah selatan berbatasan dengan Swiss dan Austria. Di sebelah timur berbatasan dengan Ceko dan Polandia, dan di sebelah utara berbatasan dengan Denmark. Jerman yang secara astronomis berada di antara garis lintang 47 derajat LU dan 55 derajat LU dan memiliki garis bujur 6 derajat BT sampai 15 derajat BT, merupakan negara yang memiliki bentuk topografi dataran tinggi di bagian selatan dan dataran rendah untuk bagian utaranya. Karakteristik dari negara Jerman sendiri yaitu yang pertama adanya tembok Berlin yang pernah menjadi lambang pembagi sekaligus menyatukan kembali negara Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang kedua, Jerman merupakan negara produsen kendaraan bermotor terbesar ketiga di dunia, juga termasuk 10 negara penghasil sereal terbesar di dunia. Yang ketiga, burung elang hitam sebagai logo resmi negara Jerman. Yang keempat, Jerman juga merupakan negara yang memiliki banyak kastil. Dan yang kelima, negara Jerman mempunyai kegemaran bermain sepak bola, juga menonton pertandingan sepak bola hingga meliburkan diri jika tim nasional mereka bertanding. Sistem demokrasi Jerman. Jerman adalah negara yang menganut sistem demokrasi parlementer. Pada awal pemerintahannya, Jerman adalah negara yang berbentuk kekaisaran. Namun, seusai Perang Prancis-Prusia pada tahun 1870 sampai dengan 1871, sistem pemerintahan negara ini berubah menjadi parlementer, di mana terdapat kanselir dan juga presiden. Pemerintahannya sehari-hari dipegang oleh seorang kanselir. Dengan kanselir pertama mereka adalah Otto von Bismarck, yang berperan seperti Perdana Menteri di negara dengan berbentuk pemerintahan serupa. Posisi kanselir diraih secara otomatis oleh kandidat utama Partai Pemenang Pemilihan Umum Federal. Terdapat 6 partai politik utama di Jerman, dengan 3 yang terbesar, namun 2 di antaranya membentuk koalisi permanen, yaitu yang pertama, SPD atau Demokrat Sosial yang berhaluan kiri progresif. Kemudian yang kedua, ada CDU atau CSU, yaitu Kristen Demokrat atau Sosialis yang berhaluan kanan konservatif. Jabatan presiden lebih banyak bersifat seremonial, meskipun ia dapat menyetujui atau tidak menyetujui beberapa hal penting. Parlemen dikenal sebagai Bundestag, yang anggota-anggotanya dipilih. Partai yang memerintah adalah partai dengan koalisi yang dominan di dalam parlemen ini. Selain Bundestag, terdapat pula Bundesrat yang anggota-anggotanya adalah perwakilan pemerintahan negara-negara bagian. Saat ini, pemerintahan Jerman dipimpin oleh Angela Merkel sebagai kanselir dan juga Frank-Walter Steinmeier sebagai presiden. Sekarang, saya akan menjelaskan hubungan bilateral Jerman dengan Indonesia. Yang pertama, pada bidang pendidikan. Hubungan erat Indonesia dan Jerman terlihat jelas dalam bidang pendidikan. Jerman memiliki reputasi cemerlang sebagai destinasi melanjutkan studi dan melakukan penelitian. Selama bertahun-tahun, Jerman telah menjadi salah satu pilihan pelajar pertama bagi Indonesia untuk studi di luar negeri.
Jumlah pelajar Indonesia yang menimba ilmu di Jerman terus meningkat, dengan jumlah alumni lebih dari 30.000, termasuk salah satu Presiden Indonesia, B.J. Habibie, membangun jembatan penting dalam hubungan bilateral. Yang kedua, kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi merupakan prioritas utama hubungan bilateral Indonesia dan Jerman. Hal ini dikarenakan dimensi dan cakupan kerjasama ekonomi Indonesia dan Jerman yang bersifat multidimensi, sehingga tidak hanya terbatas pada perdagangan dan investasi saja. Dalam sektor perdagangan, Jerman merupakan salah satu mitra dagang utama bagi Indonesia. Produk-produk ekspor unggulan Indonesia ke Jerman antara lain minyak kelapa sawit, alas kaki, peralatan elektronik, pakaian dan aksesoris pakaian, karet dan produk dari karet, mesin-mesin mekanik, kopi teh dan rempah-rempah, alat fotografi, kayu, dan mebel. Sementara itu, produk ekspor Jerman ke Indonesia pada umumnya adalah barang-barang manufaktur seperti kendaraan bermotor, kendaraan pengangkut, mesin untuk industri yang memproduksi produksi plastik, packaging, peralatan, perkapalan, peralatan komunikasi, barang kimia, peralatan laboratorium, dan produk metal, juga produk lainnya. Sekarang pada bidang pariwisata. Indonesia adalah salah satu tujuan wisata yang sangat populer bagi warga Jerman. Menurut research group Vacation and Travel, hampir setengah dari warga Jerman yang berpergian ke Asia mengunjungi kawasan Indonesia pada tahun 2019, sebelum pandemi corona menghentikan pariwisata global. Sedangkan Jepang dan Cina, misalnya, yang punya hubungan ekonomi yang jauh lebih kuat dengan Jerman, tidak menjadi tujuan wisata utama bagi warga Jerman. Sekarang, saya akan menjelaskan kerjasama regional negara Jerman, yaitu Uni Eropa. Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Sejak 31 Januari 2020, Uni Eropa beranggotakan 27 negara, termasuk negara Jerman. Persatuan ini didirikan di bawah Perjanjian Uni Eropa, yang lebih dikenal dengan Perjanjian Maastricht pada tahun 1992. Tujuan utama dari Uni Eropa adalah meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial, terutama dengan menciptakan pasar bebas, pemerataan ekonomi dan sosial, serta melalui pendirian integrasi ekonomi dan moneter termasuk mata uang tunggal atau euro. Untuk hubungan eksternal keluar, tujuan utama Uni Eropa adalah untuk menonjolkan identitas ataupun peran Uni Eropa dalam caturan internasional, khususnya kebijakan bersama di bidang keamanan dan hubungan luar negeri, termasuk pembangunan kebijakan pertahanan bersama. Reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur pasca Perang Dingin. Reunifikasi Jerman adalah peristiwa penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi satu negara. Reunifikasi Jerman berlangsung pada tahun 1990. Reunifikasi Jerman diawali dengan peristiwa demonstrasi masyarakat Jerman Timur dan peruntuhan tembok Berlin pada November 1989. Pada tahun 1889, gerakan-gerakan masyarakat Jerman Timur yang menuntut adanya demokratisasi politik dan ekonomi. Rezim komunis Jerman Timur yang di bawah Erich Honecker tidak mampu membendung gerakan reformasi yang dilancarkan demonstran. Demonstrasi ini memuncak pada tanggal 9 November 1889 dengan menghancurkan tembok Berlin. Penghancuran tembok Berlin menandakan keruntuhan rezim komunis di Jerman Timur. Pembagian wilayah Jerman diatur dalam Perjanjian Potsdam pada 2 Agustus 1945. Dalam Perjanjian Potsdam, Jerman Timur berada di bawah kekuasaan Uni Soviet dan Jerman Barat berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Batasan wilayah antara Jerman Barat dan Jerman Timur dilakukan untuk membangun tembok Berlin yang mulai dibangun pada tahun 1961. Saya akan menjelaskan tentang isu lingkungan yang berada di negara Jerman, yang di negara Jerman di benua Eropa, yaitu terkait dengan perusahaan Tesla yang dituntut oleh Jerman mengenai pencemaran lingkungan. Badan Perlindungan Lingkungan Jerman (EPA) mengirimkan pemberitahuan ke Tesla bulan ini karena gagal memberikan laporan yang membuktikan kepatuhan terhadap aturan setempat. Tesla disebut tidak mematuhi peraturan lokal tentang daur ulang baterai. Tesla sebelumnya menyatakan bahwa mereka telah menanggapi semua permintaan informasi dari EPA dan membantah tuduhan tersebut. Badan Lingkungan Jerman (UBA) juga mengeluarkan denda sebesar 12 juta euro atau setara dengan 210,69 miliar
jika mengikuti kurs Rp17.560 kepada anak perusahaan Tesla di Jerman. Dalam pengajuan, Tesla berpendapat bahwa pihaknya terus mengambil kembali paket baterai dan telah menolak keputusan tersebut, sehingga jumlah akhir hukuman masih belum diputuskan. Ini bukan satu-satunya masalah yang dihadapi Tesla di Jerman, karena pembuat mobil tersebut menghadapi lebih banyak denda dari pemerintah di sana dalam pemeriksaan rutin oleh pihak berwenang di pabrik Tesla Berlin Gigafactory. Kementerian Lingkungan Brandenburg menemukan bahwa pipa yang digunakan tidak cocok untuk air limbah industri, sehingga mengancam air minum di kawasan itu. Sementara itu, Elon Musk baru-baru ini mengkritik pemerintah Jerman karena birokrasinya. Menuduhnya tidak memahami urgensi perusahaan miliknya dalam memerangi perubahan iklim. Sebuah laporan sebelumnya menunjukkan bahwa pembangunan Gigafactory Jerman mungkin tidak selesai musim panas ini. Adapun seperti diketahui, Tesla merupakan pabrik mobil yang fokus pada pengembangan kendaraan listrik. Saat ini, seluruh model yang dipasarkan perusahaan ini adalah mobil bertenaga listrik murni atau hanya mengandalkan baterai sebagai sumber penggerak. Sekarang saya akan menjelaskan isu sosial yang terjadi di negara Jerman. 64% warga di Jerman melihat rasisme sebagai masalah besar, sampai masalah sangat besar. Lebih dari 50% menganggap rasisme sebagai penyakit sosial utama, tapi bukan isu terpenting. Lebih separuh warga Jerman yang disurvei dalam jejak pendapat bulanan lembaga jajak pendapat Infratest di MEM mengklasifikasikan rasisme sebagai penyakit sosial utama. Pada saat yang sama, mereka mengatakan masalah-masalah sosial lain lebih penting daripada isu pencari suaka dan pengungsi. Menariknya, orang dengan latar belakang imigran yang memiliki penilaian yang tidak jauh berbeda. 68% responden yang punya latar belakang imigran mengatakan rasisme masalah besar hingga sangat besar. Survei Infratest di MEP juga mengkonfirmasi temuan lain, yaitu bahwa negara Jerman tidak menganggap topik suaka dan pengungsi sebagai isu terpenting, sekalipun media dan politik sangat sering menyoroti hal itu. Ketika ditanya masalah mana yang paling penting bagi mereka, 97% responden menyebut kebijakan politik dalam bidang kesehatan yang mempengaruhi pelayanan kesehatan dan perawatan bagi lansia, diikuti oleh soal pensiun dan tunjangan sosial 90%, dan pelindungan dari kejahatan 90%. Hanya 39% responden menganggap kebijakan suaka dan pengungsian sebagai masalah sangat penting. Jadi itu dia isu sosial yang terjadi di Jerman. Yang pertama tadi ada masalah rasisme, dan yang kedua ada kebijakan politik dalam bidang kesehatan yang mempengaruhi negara Jerman.